Biasanya para ulama membedakan antara najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladhah. Najis mukhaffafah itu biasanya disebut dengan najis berupa air seni kencing bayi yang masih berada di umur 2 tahun ke bawah, masih mengkonsumsi air susu ibunya, tidak mengkonsumsi barang yang lain, dan dia adalah bayi laki-laki, maka pipisnya itu disebut dengan najis mukhaffafah. Tapi biasanya para ulama membedakan kalau bayinya itu perempuan, masih meminum ASI eksklusif, bayinya belum genap 2 tahun, tapi dia perempuan, maka oleh para ulama dihukumi sebagai najis mutawassithah, jadi sama dengan pipisnya, air seninya orang dewasa. Itu tidak bisa dijelaskan tuh apa argumennya para ulama sehingga membedakan antara air kencing bayi perempuan dan bayi laki-laki. Tapi yang kita terima seperti itu. Mungkin nanti perlu dicek dari sudut ilmu kedokteran, sains, apakah ada bedanya antara air seni anak atau bayi laki-laki dan bayi perempuan. Itu namanya najis mukhaffafah, najis mutawassithah. Kalau najis mughalladhah seperti yang kita sebut sebagai najis anjing, ya. Tapi nanti ada najis-najis yang diperselisihkan oleh para ulama. Misalnya para ulama berselisih apakah bangkai manusia itu najis atau tidak. Mazhab Syafi'i menyatakan bangkai manusia itu suci. Imam Malik juga menyatakan begitu. Imam Ahmad bin Hambal juga sama, menyatakan bahwa bangkai manusia itu suci. Tapi Imam Abu Hanifah menyatakan bangkai manusia itu najis dan dia bisa suci dengan cara dimandikan ketika mati itu. Ini perbedaan para ulama mengenai bangkai manusia. Jadi kalau Imam Abu Hanifah menyatakan bangkai manusia itu najis. Ada pertanyaan, apakah Imam Abu Hanifah tidak tahu mengenai hadis innal mu'mina la yanjusu hayyan wala maitan. Orang beriman itu tidak bisa menjadi najis baik ketika hidup ataupun ketika mati. Ada 2 kemungkinannya. Kemungkinan pertama, hadis ini tidak sampai kepada Imam Abu Hanifah, karena kita tahu sumber hadis pada saat itu berada di Madinah, sementara Imam Abu Hanifah berada di Baghdad. Dan arus informasi komunikasi tidak semudah seperti sekarang, sehingga dimungkinkan hadis ini tidak sampai kepada Imam Abu Hanifah. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, hadis ini dinilai tidak sahih oleh Imam Abu Hanifah, sehingga Imam Abu Hanifah tetap dengan pendiriannya bahwa bangkai manusia itu adalah najis. Ini contoh najis yang diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Imam Syafi'i, air kencing dan kotoran itu najis. Jadi air kencing dan kotoran itu najis. Air kencing dan kotoran apa saja, air kencing dan kotoran manusia ataupun binatang sama-sama dihukumi najis menurut mazhab Syafi'i.
Tapi menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, kencing dan kotoran binatang yang dagingnya diperbolehkan untuk dimakan itu suci. Misalnya kambing. Kambing itu kan boleh untuk dimakan. Tapi kalau kita ikut mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, karena kambing itu dagingnya boleh untuk dimakan, maka kencing dan kotorannya menjadi suci. Bahkan menurut Imam An-Nakhai, jami'u abwalil hayawanati tahirah, seluruh air kencingnya hewan yang suci itu suci. Imam Abu Hanifah menambahkan bahwa dzarkut thair, kotoran burung, al-ma'kulil lahmi, yang diperbolehkan dimakan dagingnya, seperti merpati, itu tahirun, suci. Ini untuk menunjukkan bahwa di dalam fikih itu tersedia keragaman pandangan para ulama. Ada yang menyatakan najis, ada yang menyatakan tidak najis. Tapi kita di Indonesia terbiasa dengan fikih Syafi'i yang menyatakan kotoran apa saja, kotoran manusia ataupun binatang, kencingnya manusia ataupun binatang, itu kita katakan sebagai najis. Makanya di dalam kitab Fathul Mu'in ini kita akan menemukan penjelasan yang seluruhnya didasarkan kepada fikih Syafi'i, bukan kepada yang lain.